Oke, kedisiplinan STY tak bisa ditawar untuk timnas. Oh, ini yang dan kelonggaran yang diberikan kepadanya. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan tak kenal ampun dalam memberikan sanksi, namun selalu ada pengecualian. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, di hari ini saya sempat untuk membuat reaksi terkait dengan persiapan timnas Indonesia. Hanya tinggal 4 hari lagi sebelum timnas Indonesia akan uji coba dengan melawan Tanzania. Dan dikabarkan juga, guys, melawan Irak nanti beberapa pemain tidak dapat beraksi. J.E. Just juga tidak dapat bermain ketika melawan Irak nanti. Apa sebabnya? Di dalam video ini kita lihat jawabannya. Dan beberapa lagi perkembangan lain terkait dengan persiapan timnas Indonesia, termasuklah dengan ada dibicarakan terkait dengan Elkan Bagot juga. Oke, guys, sementara itu saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses lah dalam apa jua bidang yang kalian usahakan di tempat kalian itu. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk guys, kita semak dulu perkembangan timnas sepak bola Indonesia pada saat ini. Apakah yang positif, adakah yang negatif, itu kita semak dulu. Nanti saya akan bagi pandangan ulasan terkait dengan perkembangan terbaru. Yuk, tanpa berbasa-basi, kita semak dulu video ini. Oke, guys, sambil ngopi-ngopi. Konfirmasi menarik disampaikan oleh Shin Tae-yong baru-baru ini terkait dengan beberapa pemain tim Garuda yang belum hadir di TC Timnas. Mulai dari Justin Hubner, Jay Itzas, Jordi Amat, hingga sosok Elkan Bagot yang memang tidak dipanggil oleh pelatih asal Korea tersebut. Menariknya, saat berbicara soal Elkan, Coach Shin ini lebih memilih untuk tak banyak berkomentar dan meminta kepada awak media atau reporter untuk tanya sendiri pada pemain bersangkutan. Dalam hal ini, Elkan Bagot. Lantas, mengapa Shin Tae-yong seolah mengembalikan semuanya pada Elkan? Berikut informasi menarik terkait deretan pemain keturunan yang belum bergabung untuk timnas Indonesia. Ramai lagi yang belum datang, seperti Ahmad, Justin Hubner, dan lain-lain. Oke, kedisiplinan STY tak bisa ditawar untuk timnas. Oh, ini yang dan kelonggaran yang diberikan kepadanya. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan tak kenal ampun dalam memberikan sanksi, namun selalu ada pengecualian, terkhusus jika ada komunikasi yang baik antara satu pihak ke pihak lainnya. Dan kami pikir inilah yang ditunjukkan dan dilakukan sosok Jay Itzas. Jadi teman-teman, Jay ini baru saja dikonfirmasi tidak akan membela timnas Indonesia di laga kontra Irak. Hal ini lantaran pemain berjuluk Bang Jay tersebut harus bermain di final playoff yang menentukan bagi timnya untuk merebut tiket lolos ke Serie A Italia. Sebenarnya dia bermain di final playoff untuk klubnya ini lolos ke Serie A. Dia ingin membantu klubnya, sama tariknya dengan timnas Indonesia melawan Irak. Jadi terpaksa J.E. Just ini membantu klubnya terlebih dahulu. Wah, ini penting juga lah, dia playoff final ya. Jadi ya, itu terpulang juga dengan PSSI bagaimana aturannya. Cuma perlu ada kedua-dua belah pihak ini perlu ada pertimbangan yang sewajarnya juga, sebab Indonesia melawan Irak juga sangat penting, sebab itu masuk dalam kualifikasi Piala Dunia ya. Oke, kita lanjut, guys. Sebenarnya Indonesia bisa saja memaksakan untuk menarik Jay Itzas ke timnas, mengingat laga kontra Irak ini adalah laga FIFA Matchday, di mana klub harus mendahulukan kepentingan timnas. Tapi pengertian diberikan Indonesia dan Shin Tae-yong pada Jay Itzas dan Venezia untuk memainkan laga final di tanggal 30 dan juga 3 Juni. Untuk Jay, karena dia masuk final playoff, jadi mungkin akan sampai di Indonesia itu tanggal 5 Juni. Jadi untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak tidak akan bermain.
Jay Itzes Sayang. sendiri sebenarnya selalu Nggak dapat membandingkan main lawan kepentingan Irak, timnas, di mana Venezia juga sangat mendukung Jay Itzes dipanggil timnas Indonesia. Itu terbukti dari postingan di akun Instagram Venezia dan Bang Jay beberapa waktu lalu, yang memposting ulang daftar skuad timnas Indonesia di story-nya, termasuk Venezia yang memposting story Bang Jay yang dipanggil Indonesia. Namun karena pengertian dari PSSI dan Shin Tae-yong untuk memberikan waktu pada Bang Jay, pemain 23 tahun ini akhirnya bisa bermain final untuk memperebutkan tiket lolos ke Serie A. Shin Tae-yong juga memberikan waktu istirahat bagi Jay Itzes, di mana sang pemain bisa terbang ke Indonesia setelah 2 hari usai ia menjalani partai final atau di tanggal 5. Apa yang didapatkan Jay Itzes ini sendiri, kami pikir tak terlepas dari bagaimana ia menjalin komunikasi yang baik dengan sang pelatih Shin Tae-yong. Yang pentingnya ada komunikasi dengan Shin Tae-yong. Jadi mungkin Shin ada Tae-yong, pertimbangan di situ. Untuk Elkan. No comment untuk Elkan pula. Meskipun tampil apik bersama Bristol Rovers saat dipinjamkan oleh timnya Ipswich Town dan tidak tengah mengalami cedera, sosok Elkan Bagot yang sebenarnya secara kualitas layak untuk masuk tim Garuda justru tak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Berdasarkan rumor yang berkembang, diduga ini adalah hukuman yang diberikan Shin Tae-yong pada Elkan, di mana hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia tak terlepas dari absennya back Ipswich Town itu di playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke timnas U23 untuk melawan timnas Guinea U23 di Perancis pada 9 Mei 2024. Tak mendapatkan respon dari Elkan, sebelum beberapa hari berselang, Elkan Bagot malah mengunggah foto sedang berlibur dengan partnernya di Maladewa. Belakangan, pesepak bola berusia 21 tahun itu juga memposting momen dirinya tengah berlibur ke New York, Amerika Serikat. Berkaitan dengan tak masuknya Mungkin ini sedikit hukuman lah kan oleh Shin Tae-yong. Sebab Shin Tae-yong ini, dia punya disiplin ini kuat guys ya. Dia walaupun pemain itu pemain bintang ataupun pemain yang memang hebat di lapangan, tetapi kalau disiplin ataupun mungkin ada masalah yang dia diperlukan di timnas tetapi dia tidak dapat datang disebabkan liburan, itu dianggap STS sebagai kurang disiplin untuk nasionalisme untuk Indonesia. Jadi mungkin ini sebagai hukuman kepada Elkan Bagot, dan di suatu masa nanti pengajaran ini mungkin akan dapat dilihat oleh pemain-pemain lain juga jika ingin benar-benar membela timnas Indonesia. Jadi gunakan sepenuh masa itu untuk membela timnas Indonesia kalau dipanggil oleh timnas Indonesia ataupun ketua pelatih coach Shin Tae-yong. Jadi kalau dia anggap remeh kemudian dia pergi liburan, nah itu mungkin disiplin yang sangat tidak baik ditunjukkan oleh pemain itu. Mungkinlah itu kan. Apapun Shin Tae-yong yang lebih mengetahui guys. Wartawan pun kembali menanyakan alasan kenapa Elkan tak dipanggil oleh Shin Tae-yong usai memimpin sesi latihan tim Garuda. Shin Tae-yong meminta pada awak media untuk tanya sendiri pada pemain bersangkutan. 그 부분에서는 엘칸한테 직접 물어보면 가장 잘 알 것이다. 스스로 잘 알고 있으니까 그쪽 가서 물어보면. Pernyataan Shin Tae-yong soal Elkan ini sendiri memicu banyak spekulasi dari para penggemar timnas Indonesia. Salah satunya soal hubungan Shin Tae-yong dan Elkan yang kurang harmonis, di mana kedisiplinan Shin Tae-yong tampaknya tak bisa ditawar-tawar. Tanyakan langsung pada Elkan, dia yang lebih tahu alasannya. Cakep nggak tuh jawabannya Coach STY? Kalau lo pintar, lo pasti paham maksudnya. Intinya jangan macem-macem dengan masalah kedisiplinan sama pelatih yang udah bawa negaranya ke Piala Dunia deh. Tidak perlu berspekulasi, stok pemain banyak. Semoga hasilnya baik dan laku. Ayo semangat timnas. Wah, Elkan harus cepat-cepat minta maaf ke STY nih. Kalau respon STY udah begitu, sama seperti sebelumnya Adi Satrio juga mengaku minta maaf ke STY langsung. Alhasil, sekarang dipanggil kembali. Wartawan, ada alasan kenapa Elkan gak dipanggil? STY, coba tanya ke Elkan langsung, dia lebih tahu. Sepertinya memang ada masalah. Moga aja Elkan tidak senasib dengan Sadil. Berat Elkan lebih mentingin berlibur. STY waktu itu membutuhkan sekali lawan Guinea. Betul juga ini yang lawan Guinea itu. Pertahanan yang cukup dalam. Meskipun tidak akan diperkuat oleh Jay Itzes dan juga Elkan yang tak dipanggil, Shin Tae-yong tampaknya tak perlu terlalu khawatir.
karena di sektor lini belakang, timnas masih memiliki skuad yang cukup dalam. Jadi di laga Ada kontra Jordi Amat Irak ini, lagi. masih ada sosok Jordi Amat, Justin Hubner hingga Rizky Justin Ridho Hubner, yang bisa Rizky jadi Ridho. trio dalam formasi 3 back tengah. Ketiganya juga tengah dalam kondisi yang sangat baik. Jordi tengah tampil on perform bersama timnya JDT. Sedangkan Justin Hubner, meski baru saja mendapatkan kartu merah bersama klubnya di Jepang, ia juga tengah di performa terbaik. Sedangkan Rizky Ridho, kami pikir pemain muda Persija ini telah menunjukkan kematangan yang mengesankan saat memimpin timnas U23 di ajang Piala Asia. Mereka Masih juga oke, akan Bah, ditopang bagian fullback berkelas layaknya Sean pertahanan. Latinama hingga Sandy Walsh. Dan kami pikir itu akan membuat lini bertahan kita cukup kuat untuk menghadapi Irak yang tentu tak akan mudah. Meski begitu, kekuatan kita di laga kontra Irak sendiri kami pikir akan terletak di lini tengah. Dengan sosok Tom Haye akan memimpin lini tersebut dengan dukungan dari Ivar atau mungkin Nathan Chuaon yang bisa bermain di tengah. Setelah itu harapan akan ada di sektor lini serang, di mana kita berharap Dagnar bisa kembali menunjukkan aksi magisnya seperti saat menjalani laga debutnya kontra Vietnam. Atau mungkin pemain lain seperti Marcelino, Rafa Strijk, hingga Egy. Oh, banyak lagi. Banyak stok main, Mbak. Timnas Indonesia punya keturunan semua yang mantap-mantap juga. Yang penting disiplin, guys. Nah, itu. Saat ini sendiri, para pemain timnas Indonesia telah memulai latihan perdananya pada 28 Mei. Latihan renang dilakukan Orang untuk Madun. memulihkan kondisi para pemain. Tapi sialnya, Yaakob Sayuri harus mengalami cedera. Begitupun dengan Nathan. Belum jelas cedera apa yang didapatkan dua pemain tersebut, semua tak terlalu berat. Sementara itu masih ada beberapa pemain yang belum tiba, seperti Arhan yang masih di Korea, Justin Hubner yang akan tiba 2 Juni, dan Jordi Amat yang akan tiba 30 Mei. Indonesia sendiri akan memulai laga persahabatan kontra Tanzania 2 Juni mendatang. Dan semoga semua persiapan timnas Indonesia bisa membantu tim Garuda untuk menaklukkan Irak dan Filipina demi tiket lolos ke round 3 yang sudah di depan mata. Oke guys, itu sedikit perkembangan terkait dengan timnas Indonesia ya. Oke, kita ketahui bagaimana J.E. Jas kini tidak bermain untuk Indonesia melawan Irak dan alasannya itu agak kokoh sekali, alasan yang kokoh sekali. Karena dia membela klubnya di Serie A untuk final playoff untuk ke Serie A. Itu sangat penting juga dan alasan itu sangat diterima oleh Sinteyong. Tetapi ketika berbicara terkait dengan Elkan Bagot pula, kenapa dia tidak memanggil? Mungkin jawabannya itu tanyakan kepada pemain itu sendiri, maksudnya kedisiplinan itu sangat penting. Itu yang dipegang oleh Sinteyong untuk membentuk timnas. Dan Sinteyong ini dia memikirkan satu tim ya. Dia bukan soal individu yang pemain bintang ataupun sebagainya yang hebat ataupun yang sangat terkenal, tidak. Tetapi Sinteyong ini dia mengutamakan satu tim itu. Jika tim itu baik, maka baiklah keseluruhan timnas itu. Tetapi kalau ada beberapa 2-3 orang yang disiplinnya kurang baik, maka dia akan singkirkan sementara pemain itu dan itu memberikan pengajaran kepada pemain itu untuk lebih berdisiplin di masa-masa yang akan datang. Jadi itu keutamaan dan itu prioritas untuk coach pelatih menentukan pemain mana yang dia kendaki dan yang terbaik untuk timnas, yang terbaik untuk satu tim, bukan terbaik untuk individu. Tidak mengutamakan individu ya, Sinteyong ini dia mengutamakan keseluruhan tim. Jadi pendirian Sinteyong ini sangat jelas ya, sangat jelas, sangat kokoh. Ini yang kita mau, satu coach yang dia tahu apa yang dia buat dan dia memikirkan lebih panjang 5 tahun ke 10 tahun ke depan. Dia bukan memikirkan tentang individu. Dia boleh saja bertimbang rasa, bertoleransi, tetapi dengan alasan yang baik, yang kokoh seperti J.E. Jas, Bang J tadi. Tapi kalau alasan yang tanpa tidak mementingkan nasionalisme ataupun tidak mementingkan timnas itu sendiri, lebih mementingkan liburan contohnya, maka Sinteyong membuat keputusan untuk menyingkirkan sementara kemungkinan Elkan Bagot itu. Jadi semoga Elkan Bagot lebih dewasa, lebih matang memikirkan hal ini, sama seperti juga hari itu Sadi Ramdan ya. Semoga Sadi Ramdan ini ya, memang kita tahu pemain-pemain muda ini emosinya
tidak bisa dikawal ya. Dia ingin melontarkan semua emosinya ke publik, ke umum, tanpa memikirkan lebih panjang mengenai career mereka itu. Jadi ini harus dibentuk, pemain-pemain ini harus dididik dari awal, dan mereka juga harus menghayati coach seperti Shin ini kehendaknya bagaimana. Mereka harus mematuhi disiplin itu yang bagus untuk seorang pemain sebenarnya. Apapun, respect untuk Shin Tae-yong dan juga semua keseluruhan pemain-pemain yang mematuhi disiplin. Oke guys, kita mendoakan semoga timnas Indonesia pada 2 Juni melawan Tanzania akan dapat membentuk chemistry yang baik, dan pada 6 Juni melawan Irak, walaupun dengan ketiadaan J. Ejaz, tetapi ada beberapa pemain lain yang boleh diharapkan seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, juga dibantu oleh Sheni Patinama, Sandy Walsh, dan juga di bagian lini tengah itu ramai lagi pemain-pemain keturunan yang bisa saja membantu seperti Nathan Joaon, Ivar Jenner, kemudian Ratnar Oratmagun sudah ada juga, dan lain-lain. Pemain lokal pun juga turut yang penting-penting itu datang membantu seperti Marcelin Ferdinand, Arhan Pertama, Witan Sulaiman, Egy Maulana, dan ramai lagi guys yang lain. Oke, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.